Anda kembali di Sindo Malam pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang mengadakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dipimpin Hakim Tunggal Pra-Peradilan I Ketut Darpawan. Sekaligus dihadiri Roy Suryo serta tim pengacaranya, hadir juga Bitkum Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Sidang kali ini mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Selain itu, di persidangan juga dihadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Jadi memang dalam hukum acara pidana, Undang-Undang 20 tahun 2005 tentang KUHP itu, salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah, saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai melihat karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Ya. Dalam pra-peradilan jilid ketiga terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kubu Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah atas penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah. Dari Jakarta, Indira Utomo, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan tersebut terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan ini terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan jadwal sidang pra-peradilan jilid 4 pada Jumat 7 Agustus 2026 mendatang. Dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, hari Jumat misalnya. Silakan datang lagi untuk pra-peradilannya keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra-peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya, gitu. Tapi yang penting tentang pencekalan. Pra-peradilan jilid 4 ini mempersoalkan sejumlah hal, khususnya tentang pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi, termohon dalam gugatan pra-peradilan jilid 4 ini masih sama, yakni Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Perjalanan hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menghasilkan dua putusan pra-peradilan dengan hasil yang berbeda. Kini Roy Suryo tengah menjalani sidang gugatan pra-peradilan ketiga dan telah mengajukan gugatan keempat.
2026, Roy Suryo sumringah saat mendengar putusan yang dibacakan Hakim Tunggal atas gugatan pra-peradilan pertama yang diajukannya. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo, menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Namun dalam pra-peradilan kedua yang digelar 20 Juli 2026, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Hakim Tunggal sidang pra-peradilan Roy Suryo Iketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Sidang pra-peradilan jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 31 Juli 2026. Untuk ketiga kalinya, Roy kembali menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi 206 juta rupiah. Rincian gugatannya itu ganti rugi material senilai 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial senilai 100 juta rupiah. Sementara Polda Metro Jaya menilai gugatan ganti rugi Roy Suryo tidak memiliki dasar hukum dan pembuktian yang memadai. Gugatan tersebut dianggap hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Roy Suryo terus melakukan perlawanan, kali ini telah mengajukan pra-peradilan keempat, gugatan terkait pencekalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi, Edi Hardu, menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Sementara Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan putusan PT UN yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu, ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan periksa staf administrasi KPK Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro.
Pemeriksaan itu dilakukan untuk sebagai bagian dari evaluasi internal Dewas KPK agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dewan Pengawas KPK akan memeriksa anggota Polri yang berdinas di KPK sebagai staf administrasi lembaga Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Ketua Dewan Pengawas KPK Gus Rizal menyatakan pihaknya akan memproses Dias sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai bahan evaluasi di internal KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah dimasuk ke dalam kode etik? Masalahnya sekarang status yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga kita perlu hati-hati terhadap laporan tersebut, apakah dikembalikan kepada kepolisian sehingga Dewas tidak berhak melakukan pemeriksaan, akan tetapi kita melakukan pemeriksaan untuk evaluasi sehingga jangan sampai terjadi lagi untuk yang akan datang. Sebelumnya KPK menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 5 bupati di Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Daftar ini menambah panjang kepala daerah yang terlibat korupsi. Dalam situasinya kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta dengan total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Anom menambah daftar panjang kepala daerah asal Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun buka suara. Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerahnya yang diduga korupsi. Lutfi juga menegaskan tak lagi ada titip-menitip proyek. No titip tak tambahi, tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK saya sendiri yang akan tindak. Pas panjang 2026 ada 11. Di Provinsi Jawa Tengah belum ada, provinsi ya, sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar. Sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli 2026. Eti diduga terlibat pemerasan terhadap bawahannya. Tak hanya itu, pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman juga ditangkap KPK. Samsul diduga memeras setoran tunjangan hari raya di Pemda. Di bulan Maret juga, tepatnya 3 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Ar-Rafiq. Fadia diduga korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lain di Pemkab Pekalongan sepanjang 2023 hingga 2026. Selanjutnya ada Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo juga diduga terlibat suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di bawah Kemenhub. Sudewo ditangkap pada 19 Januari 2026. Hingga kini, total ada 12 atau selusin bupati yang terjerat kasus korupsi. Mahalnya ongkos politik diduga menjadi penyebab maraknya kasus korupsi di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Badan Gizi Nasional telah mengembalikan dana negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Keputusan ini diambil setelah ditemukannya anomali pada rekening virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam proses pemeriksaan internal. Badan Gizi Nasional telah mengembalikan dana segar sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Langkah ini diambil setelah pihak BG menemukan anomali pada rekening virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam proses pemeriksaan internal. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap ribuan rekening virtual account milik dapur SPPG yang hasilnya ditemukan 414 SPPG yang rekeningnya bermasalah, mulai dari rekening ganda, rekening untuk dapur yang belum beroperasi, hingga rekening untuk dapur yang tidak ada. Serapan di BG-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya. Dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngempit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi, ya kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan, sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu. Maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi, selisihnya dikembalikan ke kas negara. Selain mengembalikan dana, BGN juga menyerahkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk didalami. Sudaryono menambahkan pihaknya ingin memastikan apakah terdapat unsur mensri atau niat jahat dalam kasus tersebut seperti upaya mencuri, melakukan korupsi, atau menilap dana negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Jawa Timur. Purbaya menegaskan pemerintah berkomitmen memperluas akses pendidikan. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana, sekaligus memastikan terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang telah berjalan sejak 30 Juli 2026 berlangsung dengan baik. Dalam kunjungan tersebut, Menkeu mengikuti rute keseharian peserta didik mulai dari lingkungan asrama hingga ruang kelas. Menkeu juga meninjau kondisi furniture, sirkulasi udara, serta kesiapan ruangan kelas dan meja belajar untuk memastikan seluruh fasilitas berfungsi dengan baik, mendukung proses belajar mengajar. Semangat semuanya belajarnya, nanti diikutin semua pelajaran dari guru-guru di sini. Ini program dibuat oleh Pak Prabowo untuk bikin kita semua jadi orang pintar. Jadi nanti jangan malas. Kalau ada yang malas, ikut sedikit suruh belajar gitu ya. Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas, gratis, dan berkelanjutan bagi anak-anak keluarga kurang mampu. Sekaligus menjadi salah satu langkah strategis memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui investasi pada sumber daya manusia sejak usia dini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul di Istana Merdeka. Presiden Prabowo dan PM Anutin dijadwalkan memimpin bersama Leaders Consultation kedua untuk perkuat kerjasama regional ASEAN. Tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara ini kemudian menuju ke mimbar untuk menyaksikan upacara penyambutan kenegaraan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan PM Anutin saling memperkenalkan kedua delegasi negara. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup guna membahas berbagai isu strategis dan kerjasama bilateral Indonesia dan Thailand. Sebelumnya pemirsa, pesawat kenegaraan PM Thailand Anutin Chanvirakul mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Setibanya di Indonesia, PM Anutin disambut Menko Polkam Jamri Chaniago. PM Anutin kemudian terlihat memberikan salam kepada sejumlah prajurit dan membungkuk di hadapan pasukan jajar kehormatan Indonesia. PM Anutin dijadwalkan berada di Indonesia selama 2 hari.
Selain membahas kerjasama bilateral, PM Anutin dan Presiden Prabowo Subianto juga akan melaksanakan Leaders Consultation kedua untuk membahas kerjasama regional di kawasan ASEAN.